Namaku Reza. Kalau kamu pernah mendaki Gunung Semeru, kamu pasti pernah dengar satu larangan yang sering dianggap cuma mitos. Jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil namamu di tengah hutan. Aku dulu tidak percaya. Aku pikir itu cuma cerita untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Dan mungkin kalau saja aku percaya waktu itu, semua ini tidak akan pernah terjadi. Pendakian kami dimulai seperti biasa. Aku bersama 3 temanku, Dimas, Arul, dan Yoga. Kami sudah sering naik gunung bersama, sudah hafal ritme perjalanan, sudah tahu kapan harus istirahat, kapan harus lanjut. Hari pertama, tidak ada yang aneh. Kami sampai di pos dengan selamat. Malamnya kami tertawa, masak mie, saling lempar cerita horor yang biasanya cuma jadi bahan candaan. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda apapun. Sampai hari kedua, kami mulai berjalan lebih dalam. Jalur semakin sepi, pepohonan semakin rapat, dan tanpa kami sadari, kabut mulai turun. Awalnya tipis, lalu semakin tebal, sampai jarak pandang kami tidak lebih dari beberapa meter. Cepet banget kabutnya turun, gumam Arul. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati ada rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Seperti ada yang tidak beres. Kami tetap lanjut, langkah demi langkah, sampai suara itu muncul. Pelan, sangat pelan, hampir seperti suara yang tidak benar-benar terdengar, tapi terasa. Reza? Aku langsung berhenti. Langkahku terhenti di tempat. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke belakang. Refleks. Siapa yang manggil? Tanyaku. Dimas, Arul, dan Yoga terlihat bingung. Kita nggak manggil loh, jawab Dimas. Aku diam, mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma halusinasi. Mungkin cuma suara angin, atau mungkin pikiranku sendiri. Kami lanjut berjalan, tapi beberapa langkah kemudian, suara itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Reza? Kali ini aku tidak ragu. Aku langsung menoleh ke arah suara itu. Dan di antara kabut yang bergerak pelan, aku melihat seseorang berdiri di antara pepohonan. Diam, menatap ke arahku. Sosoknya samar, wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi satu hal yang pasti, dia mengangkat tangannya dan melambaikan ke arahku, memanggilku. Reza, fokus depan, teriak Yoga. Tapi suaranya terasa jauh, seperti teredam, seperti aku sudah tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Langkah kakiku bergerak sendiri. 1 langkah, 2 langkah. Aku mendekat ke arah sosok itu. Kabut semakin tebal. Suara teman-temanku menghilang. Dan saat aku melangkah lebih jauh, hutan itu lenyap. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Yang aku tahu, saat aku berhenti, aku tidak lagi berada di jalur pendakian. Di depanku ada sebuah desa. Rumah-rumah kayu berdiri diam, tua, rapuh, seperti sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Lampu-lampu kecil menggantung di depan rumah. Cahayanya redup, kekuningan. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada kehidupan. Tapi aku tahu aku tidak sendiri, karena di sana ada orang-orang. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing, diam, menatapku, tanpa ekspresi,
tanpa gerakan, seperti mereka sudah lama menunggu. "Selamat datang." Suara berat terdengar dari belakangku. Aku menoleh. Seorang pria tua berdiri di sana. Tubuhnya kurus, matanya dalam dan gelap. "Aku di mana ini?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia tersenyum pelan. "Kamu tidak tersesat. Kamu dipanggil." Kalimat itu membuat tubuhku dingin. "Aku mau kembali," kataku cepat. Aku menoleh ke belakang, berharap melihat jalur hutan tadi. Tapi tidak ada. Hanya kabut, tebal, pekat. Seolah-olah dunia di luar desa ini tidak pernah ada. Saat aku menoleh lagi, orang-orang itu sudah lebih dekat. Padahal aku tidak melihat mereka bergerak. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda-tanda mereka berjalan. Tapi jarak mereka semakin dekat. Hari pertama di desa itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa dihentikan. Mereka memberiku tempat tinggal, sebuah rumah kecil. Di dalamnya dingin, lembab, seperti tidak pernah terkena cahaya matahari. Aku mencoba makan, tapi makanannya tidak punya rasa. Aku minum, tapi hausku tidak hilang. Dan yang paling mengerikan, aku tidak pernah melihat matahari. Tidak ada pagi, tidak ada malam, hanya cahaya redup yang tidak berubah. Waktu terasa berhenti. Aku mencoba bertanya, "Sudah berapa lama aku di sini?" Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya tersenyum. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata mereka. Aku mulai kehilangan rasa waktu. Tidak tahu sudah berapa lama aku di sana. Mungkin hari, mungkin minggu, atau mungkin lebih lama dari itu. Sampai suatu hari, pria tua itu datang lagi. Tanpa suara, tanpa tanda, tiba-tiba saja sudah berdiri di depan pintu. "Kamu ingin tahu kenapa kamu ada di sini?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia menunjuk ke sebuah rumah di ujung desa. "Masuklah." Aku ragu, tapi aku tidak punya pilihan. Aku melangkah masuk, dan di dalam aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Orang-orang duduk diam, berjejer. Mata mereka terbuka, tapi kosong. Tidak bergerak, tidak berkedip. Seperti tubuh tanpa jiwa. Dan di antara mereka, aku melihat wajah yang sangat aku kenal. Dimas. Aku mendekat. Tubuhnya dingin, matanya kosong, seperti sudah lama tidak hidup. "Dimas, bangun!" Aku mengguncangnya. Tidak ada respon, tidak ada gerakan, hanya tubuh yang duduk diam. "Apa yang kalian lakukan?" Aku berteriak. Pria tua itu berdiri di belakangku. "Kami tidak melakukan apa-apa. Dia yang memilih tinggal." Aku menoleh cepat. "Tidak, dia tidak mungkin. Seperti kamu nanti." Aku mundur. Jantungku berdegup semakin cepat. "Tidak, aku tidak akan tinggal di sini." Pria tua itu tersenyum. Semua juga bilang begitu. Malam itu, aku mendengar suara itu lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Reza." Aku keluar rumah, dan di ujung desa, aku melihatnya. Makhluk itu. Tubuhnya tidak utuh, seperti bayangan yang dipaksa memiliki bentuk. Tangannya panjang, menyentuh tanah, matanya hitam,
kosong, dan dia menatapku. "Itu penjaga jalan," bisik pria tua itu yang tiba-tiba sudah ada di sampingku. "Apa yang dia mau dariku?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menoleh. Senyumnya perlahan berubah. Tidak lagi terlihat seperti manusia. "Tubuhmu." Dunia terasa berhenti. Setiap orang yang dipanggil ke sini akan menggantikan yang sebelumnya. Aku tidak mau mengerti. Aku hanya ingin pergi. Aku berlari secepat mungkin, menembus kabut, tidak peduli arah, tidak peduli apa yang ada di depan. Aku hanya ingin keluar. Langkahku tersandung. Aku jatuh, dan semuanya gelap, sunyi, hening. Saat aku membuka mata, aku kembali di hutan. Suara angin, suara burung, cahaya matahari. "Reza, akhirnya ketemu." Dimas memelukku, Arul dan Yoga di belakangnya. Wajah mereka panik. "Lo kemana aja?" tanya Yoga. Aku masih linglung. "Berapa lama aku hilang?" Mereka saling pandang. 11 hari. Napasku tercekat. 11 hari. Tapi rasanya jauh lebih lama. Kami turun gunung hari itu juga. Aku pulang. Semua terlihat normal. Sampai malam pertama. Aku terbangun karena suara itu. Pelan, dekat, di dalam kamar. "Reza." Aku tidak berani bergerak. Di sudut ruangan ada sesuatu berdiri, mengamatiku dengan mata hitam kosong. Dan saat aku mencoba berteriak, aku tidak bisa karena aku sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara itu berasal dari dalam diriku sendiri. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah benar-benar yakin apakah aku berhasil keluar dari tempat itu atau sesuatu yang keluar hanyalah penggantiku.